dimanapun berada. Ketemu lagi bersama saya Wening, kita dari Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta. Nah, kita masih mau ngobrolin tentang COVID-19. Wah, ini COVID-19 ini cukup bikin geleng-geleng kepala. Di sini kita sudah bersama dengan Dr. Andes Hajar Pamadi, Master of Art Honors. Wah, keren ini Pak kayaknya nih. Iya, apa kabar Pak Hajar? Baik, Bu Ning. Alhamdulillah. Bu Ning juga sehat kan hari Sehat. ini? Luar. Iya. Semangatnya. Iya, kita harus semangat ya Pak ya. Iya dong. Walaupun ini Masa lagi pandemi, pandemi, kita harus saling iya. memberi semangat. Betul, Bu. Iya, nah ini gini nih Pak Hajar nih. Mana, Bu Ning? Dulu kan wah bisa jalan kemana-mana gitu Iya. kan ya, ketemu wah, nongkrong-nongkrong. Iya. Wisata, Iya. wah kita mau kemanapun ketemu temen Bebas. cipika-cipiki. Wah, Wah, iya kan ketemu temen Boleh, lama boleh. cipika-cipiki, Boleh, wah iya. gimana kabarmu Iya, dan lain iya, sebagainya. iya. Sekarang kita harus berubah, Terpaksa. terpaksa berubah. Jadi kita di sini mau nggak mau dipaksa oleh kondisi yang tadinya gitu, sekarang kita oke lah banyak menahan gitu kan ya. Ketemu temen juga oke bro kan gitu. Iya. Yang tadinya mungkin bisa salim gitu, oke gitu kan, salimnya salim siku dan lain Cium sebagainya. tangan, sekarang Cium nggak bisa. tangan sekarang udah Cipika-cipiki nggak boleh. cipika-cipiki sudah nggak boleh lagi. Terus kita dulu misalnya kadang-kadang mau minum bareng gini-gini bisa, tapi sekarang oh ini gelasmu gelasku kita nggak boleh dan lain Iya. sebagainya. Kita benar-benar yang Betul. harus menjaga. Nah ini Betul. kira-kira gimana ya menurut Pak Hajar? Ini fenomena ini gimana Pak? Iya. Ya. Ini pertanyaan yang menyudutkan Oh sebenarnya. gitu ya Pak. Tapi juga memang Oke. kita punya gagasan Iya. bahwa dalam bayangan saya dan Mm-mm. itu dalam beberapa pustaka referensi Oke. itu juga menyebutkan bahwa COVID ini tidak akan berhenti hanya dalam waktu dekat. Yes, kayaknya gitu ya Pak ya. Longitudinal term. Wow. Jadi dalam konteks yang lama sekali ini, apakah kita harus berdiam seperti yang dikatakan oleh Bunda Wening? Tidak Bu, kalau dulu itu kita bisa bebas, mari kita buat tidak bebas, tapi namanya merdeka. Oke. Kalau Gimana orang tuh Pak bebas, sebentar Pak? betul. Kita buat supaya bebas, tapi kita buat Istilahnya supaya tidak nggak bebas, tapi merdeka. Oke, saya tertarik nih Pak. Istilahnya Gimana itu nih Pak? adalah Oke merdeka oke. dan bebas. Oke. Kalau bebas itu Ah. semuanya tanpa halangan, tanpa ada suatu handicap. Itu bebas ya? Tanpa ada suatu, semua Oke. itu full expression. Free. Ya. Pokoknya terserah Iya. mau ngapain. Nah, sekarang kalau yang namanya merdeka, Oke. itu bebas tapi ada aturan mainnya. Oh, Nah, jadi karena kalau bebas. negara yang merdeka itu Iya. negara yang bebas dari penjajahan, tetapi punya aturan main. Oh, gitu ya Pak ya. Nah, ini konsepnya kan Jadi itu. beda ya kalau negara bebas wis terserah kamu mau Nah, ngapain. Wah, nanti iya, bisa kan kacau beda. ya. Nah, Oke, kalau ini oke, negara oke. merdeka, artinya kemudian kita punya undang-undang, kita punya peraturan, ya kita melakukan, tetapi kita juga terikat dengan satu dengan yang lain. Artinya sebenarnya kita selama ini udah kayak gitu kan? Nah itu, Iya. makanya kalau itu istilah itu bebas, saya agak kurang Oh, pas. oke, gitu. oke, Karena oke, kalau iya. di masa kemarin, ketika masa bebas, Mm-mm. nah itu sudah bergaul dengan ibu boleh begini. Nah sekarang ada suatu aturan, Iya. kita boleh bergaul, tetapi Oke. ada aturan main. Oh Nah inilah iya. yang kita sebut adalah budaya yang akan datang adalah budaya kemerdekaan, bukan hanya budaya kebebasan. Nah oleh karena itu di dalam konteks kemerdekaan, budaya kita yang akan datang itu seperti apa? Dengan pandemi, dengan penyakit ini, terpaksa kita harus berjauhan. Dalam konteks berjauhan, tapi bagaimana? Kalau di dalam konteks pendidikan, apakah kita juga berjauhan terus? Nah, itu dia, Pak. Ini, Bu, Iya. pendidikan itu just not face to face, Oke. tetapi heart to heart. Jadi pendekatannya dari hati ke hati. Kita nanti akan kehilangan yang disebut dengan nilai. Kita akan kehilangan disebut dengan karakter. Jika Jika kita tetap hanya dalam bentuk ketertutupan terus-menerus. Makanya saya senang sekali Jepang sudah menyatakan, mari kita berteman dengan COVID. Oke. Artinya berteman, tapi dalam konteks merdeka. Oke. Jadi jangan sampai kebebasan berteman sepenjama dulu. Enggak, karena budaya kita adalah budaya yang sudah keterikatan.
masing-masing itu. Nah, dalam waktu dekat ini Indonesia masih menggunakan teori pendekatannya instrumental. Semua ditutup, tidak boleh gini. Nah, kapan kita bisa maju? Kapan kita bisa merdeka? Itu bisa bikin stres nggak sih, Pak? Loh, iya, pasti stres. Kita nggak bisa ketemu dengan orang. Bener. Padahal fitrahnya manusia itu kan harus ketemu sama orang. Bahkan kemarin saya malah dengar ada survei nih, Pak. Orang dikasih makan gula banyak, dikasih makan banyak, kemudian orang disuruh merokok banyak, kepengen umurnya, kita pengen tahu umurnya yang lebih pendek itu yang mana. Ternyata umur yang bisa membuat orang lebih pendek itu bukan karena makan banyak sama merokok banyak, Pak. Tidak ketemu orang. Nah, itu ternyata malah justru bisa bikin umur pendek gitu. Nah, makanya ini jangan sampai seperti itu. Iya. Kemudian yang penting di dalam pendidikan adalah tatap hati. Karena teman-teman dari psikolog seperti itu juga kan kepinginnya itu selalu bertatapan. Namun karena konsep kemerdekaan tadi harus ada peraturan yang ada. Perlu kita ketahui bahwa dunia yang akan datang, budaya kita yang akan datang adalah budaya yang pandemi. Artinya akan lama seperti ini. Kita tetap harus bertahan. Mungkin bukan hanya COVID ya, Pak. Iya, artinya konsep yang disampaikan Pak Hadjar ini bukan hanya berlaku untuk COVID-19 ini kan. Artinya sudah sampai ke depan itu akan terjadi seperti itu. Nah, sekarang yang sedang terjadi adalah permasalahan itu kita ini selalu kontradiksi dengan budaya kita. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kemudian bagaimana pendidikan kita, ini yang harus kita pikirkan. Makanya Dewan Pendidikan harus punya gagasan ke depan itu seperti apa. Tetap kita harus mengikuti konsep yang disebut dengan pendekatan hati. Jadi pendekatan hati kita bisa mencurahkan pendapat. Anak-anak juga kekurangannya apa bisa kita ketahui. Inilah dalam pengembangan psikologi atau kejiwaan, anak akan lebih dekat dengan orang tua. Sebagai contoh ini nih Pak, ini mungkin masalah yang kadang terjadi ya, Zoom, gitu kan, Zoom kelas. Kadang-kadang anak-anak waktu Zoom kelas itu mereka nggak mau nampilin video. Nah, jadi gurunya gini, terus mereka nggak mau nampilin video kayak gitu kan. Kalau suara kan emang jelas dikontrol supaya nggak berisik, tapi mereka nggak mau nampilin video. Jadi guru itu kayak nggak bisa tahu ini anakku sedang ngapain ya, maksudnya hatinya sedang seneng atau nggak sedang seneng. Ini mungkin yang ini ya. Makanya kalau ini terus menerus seperti ini, bagaimana pengembangan karakter anak? Bagaimana pengembangan nilai dari anak itu seperti apa? Maka dunia yang akan datang adalah satu karakternya. Dunia loncatan kualitatif yang kita sebut dengan loncatan itu turbulensi. Turbulensi secara cepat sudah menuju ke sana. Yang kedua, turbulensi ini membuat orang itu berpikirnya lebih cepat. Kemudian yang berikutnya, ada pemikiran secara disruptif atau disrupsi. Artinya apa yang kita pikirkan itu kemudian yang kita rancang kebetulan belum itu yang terjadi, tapi yang lain terjadi. Misalnya karier sudah jadi ini tapi tiba-tiba menggok ke sana. Nah, ini sebuah disruption yang luar biasa. Juga termasuk dalam ekonomi. Dulu peredaran dengan uang, sekarang hanya dengan kartu. Sekarang tanpa kartu. Cashless. Sekarang juga mobile banking sudah selesai. Tiba-tiba di rumah. Ini konsepnya disruption karena terjadinya suatu turbulensi yang luar biasa tadi. Kemudian di bidang visual communication terjadinya augmented reality, visual reality. Everything to be computerized gitu kan. Harus serba komputer. Jadi mau nggak mau harus bisa ngejar ke situ ada ya. Istilah IoT, Internet of Things. Nah, konsep inilah nanti harus tetap ada di dalam hidup mereka. Anak-anak sudah seperti itu. Kebetulan anak-anak yang sekarang terkena pandemi, artinya konsep seperti ini mereka sudah budaya internet. Lebih cepat dari kita untuk menangkap. Betul. Nah, makanya yang akan datang kira-kira 3 tahun yang akan datang pun sudah terjadi hal seperti ini. Nah, Pak, ini nih menurut saya kok menjadi tantangan yang luar biasa banget ya. Apalagi buat orang tua ya, yang tadinya mungkin sebelum ada pandemi ini masih ada orang tua itu yang pokoknya anakku nggak aku pegangin HP gitu kan. Tapi kalau sekarang kan mau nggak mau harus. Nah, artinya harus ada kayak gimana caranya tadi ya Pak. Jadi bisa menerima teknologi, bisa hidup bersama teknologi,
tapi nggak kehilangan kontak hati tadi Pak. Betul. Nah ini menurut saya sebuah tantangan yang luar Nah biasa. inilah, makanya saya menantang dari teman-teman Dewan Pendidikan, bagaimana mengonsep ke depan pendidikan di Yogyakarta ini Iya. seperti apa. Yogyakarta sudah dikatakan maju, Iya. semua wifi Iya. bisa diakses dimanapun juga, dan semi terbuka. Mm-mm. Dengan konsepnya seperti ini, apakah pendidikan kita harus tetap seperti zaman dulu? Iya. Tidak, Bu. Mesti kita harus maju ke situ. Anak-anak diberi HP tetapi dengan kontrol. Nah iya. Nah Nah ini loh yang konsep tantangannya yang kontrol ini iya di situ, oke. gitu ya. Nah yang berikutnya adalah kelemahan-kelemahan yang ada di tempat kita adalah semua belum memahami bahwa ini terjadi perubahan dunia baru. Nah itu. Di dalam konteks sosiologi, dulu kehidupan kita adalah disebut dengan Hemensal. Apa tuh, Hidup Pak? itu dengan perasaan. Oke. Ketemu dengan orang untuk ngomong tentang Iya. pemecahan masalah yang akan datang Oke. itu dengan arisan. Nah Sekarang udah enggak ya? Hemensal, di Hesselsaft, jadi sudah mulai kita ketemu arisannya aku titip baik. Yang penting begini WA. Betul Sudah. betul Nah, betul ini betul. terjadi suatu pemisahan di dalam kehidupan yang peranata sistem sosial kita seperti itu lalu hilang semuanya. Kira-kira apa nih Pak dampaknya terhadap mungkin secara psikologis dulu ya, dalam keluarga dulu. gimana Pak Satu, dampaknya? Sudah hubungan antara orang dengan tetangga sudah mulai menjauh. Oke. Yang kedua, hubungan antara anak dan bapak sudah, anak dengan orang tua sudah mulai, apalagi kalau anaknya itu sudah dari sana, Pak aku kekurangan duit, kirimi bayo, Transfer. banking, thread sudah selesai. Screenshot. Selesai, Yang dikirim wes, screenshotnya iya, tanpa wes, ada wes. pesan-pesan gitu Nah, ya. Makanya terjadi pemisahan ini, makanya di dalam agama pun ini akan harus ada tantangan besar. Bagaimana agama bisa memasukkan bahwa itu anak itu sopan santunnya tetap harus mengucapkan Nah itu terima kasih. betul. Nah inilah budaya-budaya yang akan dikembangkan. Karena apa? Budaya kita salaman sudah tidak diperbolehkan. Sudah nggak Cium bisa. tangan yang dianggap Sudah adalah hati sang Iya. kiai kepada muridnya, Betul. santrinya, Iya. atau santrinya sekarang sudah tidak Sudah perbolehkan. enggak lagi. Nah sekarang makanya ini hidup ini diapakan? Melalui Internet of Things tadi, maka kita harus mengatakan mengucapkan terima kasih jika perlu dengan call. Matur nuwun kiai, matur nuwun begini. Tidak hanya sekedar just selfie. Kalau perlu ya justru kita mengucapkan. Inilah budaya kita yang akan datang. Kita tidak menolak Internet of Things, kita mengikuti budaya baru, dan inilah perubahan yang akan datang. Nah, bagaimana dengan pendidikan kita? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Nah, Oke. saya mengusulkan tetap harus ada luring, pertemuan langsung, namun dengan Harus ada ya. kemerdekaan tadi. Jadi ada pakem-pakemnya. Iya. Bagaimana itu kita rancang? Nanti makanya pertemuan dari teman-teman komite sekolah, kalau bisa itu juga merancang bahwa bagaimana pertemuan guru dengan siswa itu sangat penting. Tetap harus ada itu Harus ya. ada. Walaupun guru dulu dijebloskan seperti ini sampai dikatakan sampai masuk penjara Iya. karena saking mangkelnya. Iya. Gitu. Nanti kalau tidak ketemu guru pun juga Betul. akan lebih parah lagi. Betul. Nah ini makanya itu peran dari psikolog itu sangat penting saat Iya. yang akan datang. Tetapi bukan hanya sebagai bimbingan, tapi partner Iya. yang masuk di dalam kehidupan keluarga. Jika perlu guru itu didampingi oleh seorang psikolog. Nah iya. ini yang penting. Iya. Makanya seperti apa kita dari Dewan Pendidikan itu misalnya seorang psikolog masuk di situ lalu bisa memberikan materi, itu baiknya begini Bu, Ibu nanti kalau bicara jangan yang ini gitu. Iya. Karena apa? Guru-guru secara idealis segera menyelesaikan pokok bahasan yang harus Betul. Itu tuntutannya tuntutan. seperti itu Karena ya. ini konsepnya adalah Iya. tuntutan yang seperti itu. Mm-mm. Di sisi lain anak-anak Betul. belum pernah menerima apa, Iya. ibunya seperti apa, kalau ditanya dengan ibunya sendiri lesoni malah Iya. lebih oke. Nah, Nah, gurunya iya betul. Nah, ini Bu. Iya, jadi ini yang masalah yang cukup banyak ada di masyarakat. Jadi mungkin tadi ya dari sisi guru dia harus menyelesaikan. Iya. Pokoknya aku nggak mau tahu ini Iya. emang tugasku seperti ini. Tapi kan kita juga harus mau tahu kondisi anak. Ya, Anak ini dia sudah terbatasi. betul. Ketemu sama teman, apa kehidupan Sudah tidak sosialnya. mungkin. Artinya ada kebutuhan yang nggak terpenuhi. Iya. Nah di sini kan berarti ada gejolak psikologis ya. Betul. Apalagi untuk anak-anak remaja nih Pak Betul, Hajar kan. Berteman buat mereka itu kan suatu hal yang luar biasa. Nah, ketika mereka tertekan, mungkin ada kebutuhan yang nggak terpenuhi, tapi mungkin di sekolah merasa ditekan juga, mungkin
di rumah orang tuanya justru pusing lebih. pusing sama anaknya Iya. gitu kan, akhirnya anak ngerasa ini sekolah kok nggak nyaman banget gitu ya. Beban Jadi tambah banyak. betul, jadi viewer, jadi ini adalah tantangan buat kita semua ya, bahwa ternyata kita mau tidak mau kita harus hidup berdampingan ya Pak Ajar ya, hidup berdampingan, Iya. berteman gitu ya, dalam arti berteman. berteman itu bukan berarti seperti teman zaman dulu bebas, Iya. tapi dalam konteks Nah, ini yang harus kita tata mungkin ya Pak Ajar ya, harus ada tatanan baru gitu ya Pak ya, Iya. budaya baru, Iya. tatanan baru yang intinya kuncinya di sini adalah tidak menghilangkan kontak antara hati dan hati. Gitu Pak Hajar? Betul. Iya. Oke, viewer pemerhati pendidikan, mungkin sekian perbincangan kita. Kapan-kapan kita ketemu lagi dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Salam pendidikan.